Anak ini tidak meninggal. Dia temanku yang tinggal di lingkungan atasku, kata Kirana. Ujung jari Bhaskara membeku. Suara gelas whisky yang menghantam lantai menggema di seluruh ruang kerjanya. Suara liris seorang gadis kecil berusia 9 tahun dalam sekejap meruntuhkan tembok keputusasaan yang telah memenjarakannya selama 4 tahun. Apa? Apa katamu? Bhaskara bertanya dengan suara bergetar, meragukan pendengarannya sendiri. Siluet Kirana yang berdiri di depan potret Banyu, putranya, di dinding tampak bergoyang. Matanya memanas dan pandangannya kabur. Sungguh, Om, namanya Juna, kata Kirana dengan suara penuh keyakinan sambil menunjuk potret itu. Dia tinggal bersama neneknya. Aku bertemu dengannya setiap hari. Bagi Bhaskara, hari itu 4 tahun lalu adalah neraka. Sejak Banyu yang berusia 5 tahun menghilang dari pasir panas pantai Kuta, Bali, ia hanya mengalihkan pandangannya dari sang anak selama 10 menit atau lebih tepatnya, 8 menit 47 detik untuk menerima telepon darurat dari kantor. Ketika ia kembali, Banyu telah lenyap tanpa jejak, sementara istrinya sedang beristirahat sejenak di bawah payung pantai. Sejak saat itu, segalanya hancur. Penyelidikan polisi, detektif swasta, dan operasi pencarian bernilai miliaran rupiah semuanya sia-sia. Istrinya jatuh ke dalam depresi berat karena syok dan rasa bersalah atas kehilangan putra mereka dan akhirnya meninggal dunia setahun yang lalu. Bagi Bhaskara, memandangi potret putranya dengan segelas whisky setiap malam di ruang kerja ini telah menjadi satu-satunya rutinitasnya. Meskipun memimpin sebuah perusahaan raksasa bernama Nusantara Group, ada lubang yang dalam di hatinya. Hari ini pun sama. Asisten rumah tangganya, Ibu Santi, pulang lebih awal karena sakit flu, dan putrinya, Kirana, datang untuk mengantarkan obat ibunya. Biasanya, Bhaskara hanya akan menerima obat dan menyuruhnya pergi. Kirana, Bhaskara berlutut, menyamakan tinggi matanya dengan anak itu. Pecahan kaca berserakan di lantai, tetapi itu tidak penting. Jantungnya berdebar kencang seolah mau meledak, dan suaranya bergetar. Apakah kamu benar-benar yakin itu dia? Ya, saya yakin. Tidak ada kebohongan di mata Kirana. Seorang anak berusia 9 tahun tidak mungkin bisa berakting sedemikian rupa untuk menipu orang dewasa. Lebih dari segalanya, ciri-ciri yang disebutkan anak itu terlalu akurat. Bisakah kamu ceritakan seperti apa penampilannya? Suara Bhaskara bergetar karena putus asa, tingginya sedikit lebih tinggi dariku. Rambutnya hitam dan matanya sangat indah. Kirana berhenti sejenak untuk berpikir, lalu melanjutkan. Kadang-kadang, dia menatap kosong ke arah laut. Neneknya bilang, waktu pertama kali datang, anak itu terus berbicara tentang laut. Tapi dia tidak ingat banyak. Seluruh tubuh Bhaskara merinding. Laut, amnesia, kepingan-kepingan teka-teki dari 4 tahun lalu mulai menyatu. Kirana, sejak kapan nenek itu merawatnya? Sejak 4 tahun lalu, neneknya bilang. Suatu pagi dia menemukan anak itu menangis di depan rumahnya. Dia tidak ingat apa yang terjadi atau dari mana asalnya. Jantung Bhaskara terasa seperti jatuh. Pandangannya menjadi gelap sesaat sebelum kembali terang. Putranya, yang ia kira telah meninggal selama 4 tahun, mungkin benar-benar masih hidup. Ujung jarinya gemetar hebat. Bibirnya kering dan suaranya nyaris tidak keluar. Ibu Santi. Bhaskara memanggil asisten rumah tangganya dengan suara bergetar. Ibu Santi membuka pintu ruang kerja dengan ekspresi sedikit terkejut. Ya, Pak, ada apa? Apakah Anda tahu di mana tepatnya nenek yang Kirana sebutkan itu tinggal? Ibu Santi melihat bergantian antara putrinya dan ekspresi serius Bhaskara, lalu menjawab dengan hati-hati. Di daerah kampung padat di Manggarai, Pak. Namanya Nenek Lastri. Apa mungkin ada masalah, Pak? Bhaskara perlahan berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, ia merasakan sesuatu yang hangat muncul dari lubuk hatinya. Itu adalah harapan. Harapan yang telah mati kini hidup kembali. Besok. Tidak? Bisakah kita pergi ke sana sekarang juga? Pukul 5 pagi, Bhaskara tidak bisa tidur sama sekali dan menghabiskan malam di ruang kerjanya. Ujung jarinya terasa dingin, dan kepalanya dipenuhi pikiran yang rumit. Kata-kata Kirana terus terngiang di benaknya. Sebenarnya, tadi malam ia telah berbicara panjang lebar dengan Ibu Santi tentang Nenek Lastri dan anak yang tinggal bersamanya. Ibu Santi berkata dengan hati-hati, Pak,
Jangan terlalu berharap, bisa jadi itu anak lain. Namun, jauh di lubuk hati Baskara, ada sesuatu yang menariknya dengan kuat. Mungkin itu adalah intuisi seorang ayah. Jantungnya yang telah mati selama 4 tahun seolah mulai berdetak lagi. Pukul 10 pagi, Baskara meminta sopirnya untuk pergi ke kawasan Manggarai, Jakarta. Itu adalah tempat yang biasanya tidak akan pernah ia kunjungi. Sebuah kampung padat terakhir di Jakarta, dengan gang-gang sempit dan rumah-rumah tua yang berdempetan. Di dalam mobil, telapak tangan Baskara terus basah oleh keringat. Detak jantungnya berpacu. Apakah itu benar-benar putraku? Atau hanya kekecewaan lainnya? Sudah sampai, Pak. Mendengar kata-kata sopirnya, Baskara melihat keluar jendela. Rumah-rumah tua 2 lantai berjejer di kedua sisi gang sempit. Dindingnya penuh noda jamur dan jemuran tergantung di tali, bergoyang di tiup angin. Ia mencari alamat yang diberikan Ibu Santi dan masuk lebih dalam ke gang. Jantung Baskara berdebar kencang. Langkahnya terasa semakin berat. Rumah yang akhirnya ia temukan tampak lebih tua dari yang lain. Cat di pintu besi berkaratnya sudah mengelupas di sana-sini, dan ada beberapa pot tanaman di halaman kecilnya. Anehnya, bunga-bunga itu dirawat dengan sangat baik. Baskara ragu-ragu sejenak di depan pintu. Apakah Banyu benar-benar ada di sini? Ujung jarinya gemetar. Siapa? Suara seorang nenek terdengar dari balik pintu. Suara yang hangat namun hati-hati. Selamat siang. Saya direkomendasikan oleh Ibu Santi. Bisakah saya bertemu sebentar? Pintu perlahan terbuka. Seorang nenek berusia sekitar 70 tahun muncul. Itulah Nenek Lastri. Wajahnya penuh kerutan, tetapi sorot matanya hangat. Oh, Bapak majikannya Santi, ya? Silakan masuk. Ruang tamu kecil itu berisi perabotan tua, tetapi semuanya tertata rapi. Di mana-mana terlihat jejak keberadaan seorang anak. Buku-buku pelajaran sekolah dasar tersusun rapi di atas meja, dan gambar-gambar buatan anak-anak tertempel di dinding. Pandangan Baskara terpaku pada gambar-gambar itu adalah gambar laut. Laut yang digambar dengan krayon biru, ombak putih, dan pantai berpasir. Di sudut salah satu gambar, tertulis nama Juna dengan tulisan tangan yang tidak rata. Dadanya terasa sesak. Ujung jarinya mendingin. Nenek, bolehkah saya mendengar cerita tentang anak yang datang ke rumah ini 4 tahun lalu? Nenek Lastri menatap Baskara sejenak dengan saksama, lalu perlahan membuka mulut. Tentu, waktu itu bulan Juli 2020. Saat saya bangun subuh, ada seorang anak menangis di depan rumah. Anak laki-laki sekitar 5 tahun, jantung Baskara berdegup kencang. Juli 2020, tepat saat Banyu hilang. Bagaimana keadaannya saat itu? Dia sangat ketakutan. Terus menangis mencari ayah dan ibunya. Tapi dia tidak ingat namanya sendiri atau dari mana asalnya. Suara nenek terdengar penuh belas kasihan. Apakah Anda melapor ke polisi? Tentu saja. Tapi kata mereka tidak ada laporan anak hilang yang cocok. Saya menunggu lebih dari sebulan. Tapi tidak ada yang datang mencarinya. Dada Baskara terasa mencelos. Saat itu, penyelidikan polisi hanya terfokus pada kemungkinan tenggelam di laut, kemungkinan ia berjalan ke darat dan tersesat sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi, nenek memutuskan untuk merawatnya. Saya tinggal sendirian. Anak itu sendirian. Saya pun sendirian. Kami menjadi keluarga bagi satu sama lain. Mata nenek tampak berkaca-kaca. Apakah anak itu punya kebiasaan atau ciri-ciri khusus? Dia sering berbicara tentang laut. Katanya dia melihat laut dalam mimpinya, membangun istana pasir dengan seseorang, dan kadang-kadang dia menyanyikan sesuatu sendirian. Entah itu lagu atau apa, seluruh tubuh Baskara merinding. Mungkinkah itu lagu Nina Bobo yang disukai Banyu? Tenggorokannya tercekat. Saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Nek, Juna pulang. Itu suara seorang anak. Jantung Baskara berdetak seolah mau meledak. Keringat membasahi telapak tangannya. Oh, Juna sudah pulang sekolah, kata nenek sambil tersenyum. Baskara menahan napas. Suara langkah kaki semakin dekat. Dan di ambang pintu ruang tamu, seorang anak laki-laki muncul. Anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun. Jauh lebih besar dari Banyu yang berusia 5 tahun 4 tahun lalu. Tetapi wajah itu, hati Baskara hancur.
Itu Banyu. Jelas itu Banyu. Alis yang sama, hidung yang sama, bentuk bibir yang sama. Persis seperti anak di potret yang Baskara pandangi setiap malam, hanya saja sudah tumbuh besar. Anak itu berhenti sejenak melihat orang dewasa asing yang tiba-tiba muncul. Tapi ia tidak tampak takut. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi yang seolah-olah akrab. Sesuatu yang panas mengalir dari mata Baskara. Tenggorokannya tercekat, tak bisa berkata-kata. Selamat siang, anak itu memberi salam dengan sopan. Terlihat jelas bahwa neneknya telah mengajarinya dengan baik. Halo, suara Baskara bergetar. Salam pertama dengan putranya setelah 4 tahun. Nek, om ini siapa? Ini teman nenek. Datang untuk menemuimu. Juna. Anak itu mengangguk dan menatap Baskara. Di matanya, ada rasa ingin tahu bercampur dengan keakraban yang aneh. Pada saat itu, Baskara berjanji pada dirinya sendiri. Tidak akan bertindak gegabah. Tidak akan memberikan kejutan pada anak itu. Selama 4 tahun, anak ini telah mengenal Nenek Lastri sebagai keluarganya. Ia tidak bisa tiba-tiba muncul dan berkata, "Aku ayahmu." Namun, di dalam hati Baskara, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, harapan yang hangat mulai tumbuh. Putranya masih hidup, tumbuh dengan sehat itu saja sudah cukup. Ini baru permulaan. Waktu untuk mendapatkan kembali putranya dengan hati-hati, penuh pertimbangan, tetapi tanpa menyerah. Keesokan paginya, Baskara memanggil kepala tim keamanannya, Pak Tirtayasa, ke kantornya di lantai tertinggi markas Nusantara Group. Tirtayasa adalah orang kepercayaan yang telah bekerja dengannya selama 15 tahun. Seorang mantan polisi dengan kepribadian yang selalu menyelidiki segala sesuatu secara tuntas. Pak Tirtayasa. Kemungkinan besar anak yang saya temui kemarin adalah Banyu. Suara Baskara bergetar, tetapi penuh keyakinan. Tidak peduli bagaimana ia memikirkannya, anak itu jelas Banyu. Tirtayasa menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah memeriksa begitu banyak laporan palsu selama 4 tahun, ia bersikap hati-hati kali ini. Pak, apakah mungkin karena Bapak terlalu berharap? Tidak. Kali ini benar-benar berbeda. Tirtayasa segera mengeluarkan berkas kasus 4 tahun lalu. Tumpukan berkas yang tebal berisi semua catatan penyelidikan polisi, laporan detektif swasta, hingga analisis rekaman CCTV. Mari kita lihat lagi area pencarian saat itu. Pencarian hanya difokuskan dalam radius 5 km dari pantai, kata Tirtayasa sambil membentangkan peta. Area pencarian yang ditandai dengan warna merah terlihat jelas. Tetapi kampung di Manggarai ini jaraknya lebih dari 1000 km dari Kuta. Bagaimana mungkin seorang anak 5 tahun bisa menempuh jarak sejauh itu sendirian? Baskara juga memiliki pemikiran yang sama. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antaranya. Pak Tirtayasa, mungkinkah seseorang membawa Banyu pergi? Dengan sengaja, mata Tirtayasa berbinar. Sebuah kemungkinan yang tidak pernah mereka pertimbangkan selama 4 tahun. Maksud Bapak? Penculikan? Benar, tapi mungkin rencananya tidak berjalan lancar, dan Banyu berhasil melarikan diri. Tirtayasa segera duduk di depan komputernya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Saya akan mencari catatan kecelakaan lalu lintas di wilayah Bali pada bulan Juli 2020. 30 menit kemudian, Tirtayasa menunjuk ke layar. Pak, lihat ini. Di monitor, sebuah catatan kecelakaan muncul. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 15 Juli 2020 di Jalan Raya 20 km dari Kuta. Sebuah mobil penumpang bertabrakan dengan truk, dan 2 pria dewasa di mobil penumpang mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Jantung Baskara berdebar kencang. Tapi ada yang aneh. Menurut kesaksian saksi mata, seorang anak berlari keluar dari mobil sesaat setelah kecelakaan dan menghilang ke dalam hutan, tetapi pihak yang terlibat dalam kecelakaan bersikeras tidak ada anak. Tirtayasa segera melacak saksi mata saat itu. Meskipun sudah 4 tahun berlalu, untungnya ia berhasil menemukan kontak mereka. Halo. Saya Tirtayasa. Apakah Anda menyaksikan kecelakaan di jalan raya 4 tahun lalu? Setelah menyelesaikan panggilan, ekspresi Tirtayasa menjadi serius. Saksi mata mengingatnya dengan jelas. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun berlari keluar dari kursi belakang. Orang-orang dewasa itu mencoba mencarinya, tetapi ia sudah menghilang ke dalam hutan.
Seluruh tubuh Baskara merinding. Jadi, Banyu melarikan diri dari para penculiknya. Siapa orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan itu? Nama mereka tercatat sebagai Agus dan Budi, tapi kemungkinan besar itu identitas palsu. Jejak penanganan kecelakaan telah dihapus dengan bersih. Ketika Tirtayasa menyelidiki lebih dalam, ia menemukan banyak kejanggalan. Mobil yang terlibat dalam kecelakaan adalah mobil curian, dan catatan rumah sakit mereka juga dihapus beberapa hari kemudian. Seseorang telah menghilangkan bukti secara profesional. Pikiran Baskara menjadi kacau. Siapa yang mencoba menculik Banyu? Tirtayasa memperluas penyelidikannya ke arah baru, perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan Nusantara Group pada saat itu, dan orang-orang yang mungkin menyimpan dendam terhadap Baskara. Pak, apakah ada proyek bisnis khusus sekitar 4 tahun lalu? Konflik dengan seseorang? Baskara mencoba mengingat. Tahun 2020 adalah masa ketika Nusantara Group berkembang pesat setelah memenangkan proyek konstruksi besar. Ada proyek pengembangan pariwisata Bali Selatan. Saat itu kami bersaing ketat dengan Jaya Konstruksi. Jaya Konstruksi yang dipimpin oleh Pramono, kan? Baskara mengangguk. Pramono dikenal di industri sebagai orang yang tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Tirtayasa mulai menyelidiki Pramono, jejak masa lalunya, gaya bisnisnya, hingga jaringan kontaknya. Pak, orang ini, Pramono, benar-benar berbahaya. Riwayat Pramono yang muncul di layar sangat mengejutkan. Di masa lalu, beberapa eksekutif perusahaan saingan pernah mengalami kecelakaan misterius. Namun, tidak ada yang terbukti secara hukum. Dan lihat ini. Pada Juli 2020, tepat saat Banyu hilang, ada catatan Pramono membayar sejumlah besar uang kepada sebuah agen detektif swasta. Tirtayasa menggali lebih dalam selama beberapa hari. Akhirnya, ia menemukan petunjuk yang menentukan. Pak, pria bernama Agus yang mengemudikan mobil kecelakaan saat itu adalah mantan karyawan di perusahaan Pramono. Namanya dipalsukan, tapi kami berhasil mengidentifikasi sidik jarinya. Tangan Baskara mengepal erat. Kemarahan membuncah di dalam dirinya. Jadi dia yang melakukannya pada anakku. Ada lagi, setelah kami memenangkan proyek Bali Selatan, ada kesaksian bahwa Pramono mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ia akan memberi pelajaran yang menyakitkan kepada Baskara. Sekarang, gambaran tentang bagaimana Banyu bisa sampai ke Jakarta mulai terbentuk. Setelah melarikan diri dari lokasi kecelakaan, Banyu pasti berkeliaran di hutan sebelum turun ke desa terdekat. Saya sudah memeriksa dengan penduduk desa di sekitar sana. Ada kesaksian tentang seorang anak asing yang berkeliaran selama beberapa hari. Tapi karena anak itu kehilangan ingatan, tidak ada yang bisa mengetahui identitasnya. Lalu bagaimana dia bisa sampai ke Jakarta? Kemungkinan besar dia bersembunyi di truk kargo. Seorang anak 5 tahun bisa saja naik ke truk tanpa berpikir panjang. Baskara dan Tirtayasa kembali mengunjungi Nenek Lastri, kali ini dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Nenek, apakah Nenek ingat pakaian yang Juna kenakan saat pertama kali datang? Tentu saja. Pakaian tipis seperti yang biasa dipakai ke pantai. Padahal saat itu bulan Juli, tapi anak itu kedinginan sekali. Hati Baskara menghangat. Pakaian itu persis seperti yang dikenakan Banyu hari itu. Dan yang aneh, ada pasir basah di kantong celananya. Pasir pantai, semua kepingan teka-teki kini menyatu. Banyu, yang diculik karena konspirasi Pramono, melarikan diri saat kecelakaan lalu lintas, dan dalam keadaan amnesia, ia sampai ke Jakarta dan ditemukan oleh Nenek Lastri. Sekarang sudah jelas. Tapi masalahnya, Tirtayasa berkata dengan ekspresi khawatir. Pramono masih aktif. Jika dia tahu Banyu masih hidup. Ekspresi Baskara mengeras, kegembiraan menemukan putranya hanya sesaat, kini bahaya baru mengintai. Pramono adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencegah kejahatannya terungkap. Pak Tirtayasa, untuk saat ini, kita harus menjaga kerahasiaan ini dan awasi setiap gerak-gerik Pramono. Baskara menyadari bahwa pertarungan ini bukan lagi hanya tentang mendapatkan kembali putranya, tetapi juga tentang melindungi putranya dan orang-orang di sekitarnya. Tirtayasa menghabiskan beberapa malam menggali masa lalu Pramono. Wajah asli pria yang duduk di ruang direksi Jaya Konstruksi itu perlahan terungkap. Pak, orang ini benar-benar berbahaya, kata Tirtayasa sambil meletakkan sebuah berkas tebal di depan Baskara.
Di dalamnya, tercatat berbagai insiden mencurigakan yang terkait dengan Pramono selama 20 tahun terakhir. Kecelakaan lalu lintas direktur perusahaan saingan pada tahun 2005, kebakaran di kantor pesaing tender pada tahun 2010, hilangnya seorang warga yang menentang proyek real estate pada tahun 2015. Wajah Baskara semakin mengeras. Ujung jarinya mendingin. Situasi saat proyek Bali Selatan pada tahun 2020 sangat parah. Tirtayasa melanjutkan sambil menunjukkan data dari masa itu. Saat itu Nusantara Group dan Jaya Konstruksi bersaing ketat. Pramono punya alasan kuat untuk memenangkan proyek itu. Jaya Konstruksi sedang mengalami kesulitan keuangan. Jika mereka kehilangan proyek itu, perusahaannya bisa bangkrut. Baskara teringat saat itu. Persaingannya memang sangat sengit. Pramono menggunakan segala cara untuk memenangkan proyek, tapi kita yang menang. Dan setelah itu, ada kesaksian bahwa perilaku Pramono menjadi aneh. Tirtayasa mengeluarkan data yang lebih mengejutkan. Ada catatan Pramono menghubungi agen detektif swasta tepat setelah kalah dalam proyek itu. Dan kami berhasil mendapatkan rekaman percakapan teleponnya dengan kepala agen tersebut. Suara yang keluar dari speaker komputer jelas milik Pramono, kita harus menghancurkan Baskara sepenuhnya. Menang dalam bisnis saja tidak cukup. Buat dia menyesal seumur hidupnya. Tangan Baskara gemetar. Kemarahan membara di seluruh tubuhnya. Pramono mengawasi kehidupan sehari-hari keluarga Bapak selama beberapa bulan. Tirtayasa menunjukkan beberapa foto. Foto-foto Baskara, istrinya, dan Banyu. Bahkan, ada foto keluarga yang sedang bermain di Pantai Kuta. Foto ini diambil sebulan sebelum Banyu hilang. Artinya, Pramono sudah merencanakannya sejak awal. Dada Baskara terasa mencelos. Momen-momen bahagia keluarganya ternyata berada di bawah pengawasan seseorang. 15 Juli, hari penculikan. Tirtayasa menunjukkan garis waktu hari itu. Pukul 10 pagi, anak buah Pramono, Agus dan Budi, tiba di Kuta. Sekitar pukul 2 siang, mereka mulai mengamati keluarga Bapak. Baskara mengingat hari itu dengan jelas. Banyu yang riang membangun istana pasir, istrinya yang tersenyum di bawah payung pantai. Pukul 15.47. Ada telepon darurat dari kantor untuk Bapak. Tapi telepon itu direkayasa oleh Pramono. Apa maksudmu? Tanya Baskara terkejut. Panggilan laporan kebakaran yang masuk ke kantor hari itu palsu. Pramono menyuruh perusahaan mitranya untuk membuat laporan palsu itu. Tujuannya untuk menjauhkan Bapak dari Banyu. Seluruh tubuh Baskara terasa dingin. Semuanya adalah rencana Pramono. Saat Bapak menjauh sebentar dari Banyu karena telepon itu, Agus dan Budi beraksi. Tirtayasa menunjukkan hasil analisis rekaman CCTV. Lihat video ini. Saat Bapak sedang menelepon, dua pria mencurigakan mendekati Banyu. Meskipun buram, rekaman itu jelas menunjukkan dua pria mendekati Banyu yang berusia 5 tahun. Mereka mungkin menipunya dengan mengatakan ayahnya menunggu atau ibunya memanggil. Anak 5 tahun tidak akan curiga. Hati Baskara sakit luar biasa. Banyu yang polos tertipu dan mengikuti orang jahat. Namun, rencana Pramono mengalami kendala. Tirtayasa membentangkan foto-foto lokasi kecelakaan. Saat Agus dan Budi melarikan diri dengan Banyu, mereka mengalami kecelakaan. Mereka hampir bertabrakan dengan truk besar dan mengerem mendadak, menyebabkan mobil mereka terbalik. Saat itulah Banyu melarikan diri. Benar. Banyu, yang duduk di kursi belakang, berhasil keluar melalui celah pintu yang terbuka. Sepertinya kepalanya terbentur, yang menyebabkan amnesia. Setelah kecelakaan itu, Pramono mulai menghilangkan semua bukti. Data yang ditunjukkan Tirtayasa sangat mengejutkan. Ia memalsukan identitas Agus dan Budi, menghapus catatan rumah sakit, dan bahkan memberi uang suap kepada saksi mata. Itulah sebabnya penyelidikan polisi tidak membuahkan hasil. Benar, Pramono pasti mengira ia telah menyembunyikan kejahatannya dengan sempurna. Semua orang percaya Banyu telah tenggelam di laut. Tirtayasa mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan. Pak, Pramono telah mengawasi Bapak selama 4 tahun terakhir. Apa? Mungkin dia waspada jika kebenaran tentang hilangnya Banyu terungkap. Semua tindakan Bapak, orang-orang yang Bapak temui, semuanya diawasi. Punggung Baskara terasa dingin. Selama 4 tahun ia berada di bawah pengawasan Pramono. Dan beberapa hari terakhir ini,
Gerak-gerik Pramono mencurigakan. Ekspresi Tirtayasa menjadi serius. Sejak Bapak mengunjungi kampung di Manggarai, Pramono tiba-tiba mulai bergerak aktif. Sepertinya dia sudah curiga. Jantung Baskara berdebar kencang. Mungkinkah Banyu dalam bahaya? Ada juga laporan bahwa orang-orang mencurigakan muncul di sekitar rumah Nenek Lastri. Baskara berdiri dengan ekspresi penuh tekad. Pak Tirtayasa, sekarang giliran kita bergerak. Kita tidak bisa membiarkan Pramono begitu saja. Apa rencana Bapak? Kumpulkan semua bukti dan serahkan ke kejaksaan. Dan kita harus menjamin keselamatan Banyu, Nenek, Kirana, dan Ibu Santi. Tirtayasa mengangguk, saya sudah menyiapkan rencana perlindungan 24 jam. Tapi Pramono bukan lawan yang mudah. Kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan lagi, seperti 4 tahun lalu. Tangan Baskara mengepal erat. Kali ini, ia tidak akan kalah. Ia siap melakukan apa saja untuk melindungi putranya. Sekarang setelah kebenaran 4 tahun lalu terungkap, saatnya untuk pertarungan langsung. Mulai keesokan harinya, Baskara mengunjungi kampung di Manggarai setiap hari. Namun, ia tidak langsung pergi ke rumah Nenek Lastri. Ia mulai mengamati kehidupan sehari-hari Banyu dari jauh, secara diam-diam, duduk di sebuah warung kopi kecil di ujung gang, atau kadang-kadang di bangku depan toko kelontong. Baskara mengawasi putranya. Jantungnya berdebar kencang dan matanya sering terasa panas. Banyu, yang kini berusia 9 tahun, telah tumbuh besar. Tingginya bertambah dan wajahnya tampak lebih dewasa. Namun, senyum polos dari 4 tahun lalu masih ada. Pukul 8 pagi, Banyu akan keluar dari rumah bersama neneknya. Ia akan pergi ke sekolah. Neneknya akan memakaikan tas ransel usang di pundak Banyu sambil memberikan nasihat. Juna, di sekolah baik-baik sama teman? Ya. Dengarkan kata Bu Guru. Iya, Nek. Juna berangkat. Melihat Banyu memberi salam hormat lalu berlari menyusuri gang, hati Baskara terasa sakit. Anak itu tumbuh menjadi anak yang sopan. Terlihat jelas betapa Nenek Lastri merawatnya dengan penuh kasih. Baskara mengikuti Banyu sampai ke sekolahnya. Berdiri dari kejauhan di depan gerbang, ia memandangi putranya. Banyu tampak begitu alami, tertawa bersama anak-anak lain saat masuk ke kelas. Inilah kehidupan nyata Banyu sekarang. Anak itu putraku? Gumam Baskara pada dirinya sendiri, perasaan bangga yang meluap-luap memenuhi dadanya. Sulit dipercaya bahwa putra yang ia rindukan selama 4 tahun ada di sana. Beberapa hari kemudian, Baskara memberanikan diri untuk mengunjungi Nenek Lastri lagi. Kali ini, ia memutuskan untuk menceritakan segalanya dengan jujur. Nenek, sebenarnya, saya punya seorang putra yang hilang 4 tahun lalu. Ekspresi Nenek sedikit berubah, seolah-olah ia sudah menduganya. Apakah ini tentang Juna? Ya, kemungkinan besar dia adalah putra saya, Banyu. Air mata menggenang di mata Nenek. Sepertinya ia sudah menduga hari ini akan datang. Sebenarnya, saya juga sudah curiga, kata Nenek Lastri dengan suara bergetar. Juna kadang-kadang memanggil ayah dalam mimpinya. Dan saat dia bercerita tentang laut, ceritanya sangat hidup, seolah-olah dia pernah melihatnya sendiri. Hati Baskara menghangat. Dan setiap kali ada berita tentang Nusantara Group di TV, Juna selalu menonton dengan penuh perhatian. Kalau ditanya kenapa, dia bilang tidak tahu, tapi sepertinya ada sesuatu yang menariknya. Nenek, saya tidak ingin mengejutkan Juna maksud saya. Banyu dengan kemunculan saya yang tiba-tiba. Suara Baskara terdengar penuh permohonan. Selama 4 tahun, Nenek sudah seperti orang tuanya. Saya tidak bisa tiba-tiba muncul dan membuat anak itu bingung. Nenek Lastri menggenggam tangan Baskara dengan erat. Terima kasih. Terima kasih sudah memikirkan anak itu terlebih dahulu. Mereka berdua sepakat untuk mendekati Banyu secara perlahan dan hati-hati. Baskara menemui seorang spesialis psikologi anak di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta, Profesor Rina. Ia membutuhkan nasihat ahli tentang cara mendekati situasi seperti ini. Kita harus sangat berhati-hati saat mendekati anak yang telah hidup dengan keluarga lain selama 4 tahun dalam keadaan amnesia, kata Profesor Rina. Mengungkapkan kebenaran secara tiba-tiba bisa menyebabkan trauma besar. Kita harus membantunya mendapatkan kembali ingatannya secara bertahap dan alami. Pertama, sering-seringlah bertemu untuk membangun keakraban. Mulailah sebagai sosok seperti Om, Profesor Rina memberikan metode spesifik. Lalu,
Ciptakan situasi di mana ia bisa secara alami mengingat hal-hal yang ia sukai, kenangan yang pernah kalian bagi bersama. Jangan memaksanya, tunggulah sampai anak itu mengingatnya sendiri. Baskara mengangguk. Ia sadar tidak boleh bertindak tergesa-gesa. Yang terpenting adalah perasaan anak itu. Jika ia terlihat bingung atau takut, segera berhenti. Mulai keesokan harinya, Baskara mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari Banyu secara alami. Atas saran nenek, ia diperkenalkan sebagai tetangga baru. Juna, ini Om Baskara, teman nenek. Dia akan sering main ke sini. Banyu sedikit malu-malu di depan orang dewasa, tetapi tidak takut. Selamat siang, Om. Halo. Juna. Om Baskara. Nenek sering cerita tentang kamu, jadi Om penasaran. Om kerja apa? Tanya Banyu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Om punya perusahaan. Kerjanya membangun gedung-gedung besar. Wow, benarkah? Aku juga nanti mau jadi tukang bangun gedung. Hati Baskara terasa haru, kata-kata itu persis sama dengan yang diucapkan Banyu saat kecil ketika bermain di kantor ayahnya. Oh ya? Juna mau bangun gedung seperti apa? Rumah yang menghadap ke laut. Yang kalau jendelanya dibuka, bisa dengar suara ombak. Baskara merasakan sorot mata Banyu berubah saat berbicara tentang laut. Ekspresi rindu dan penuh harap. Juna suka laut, ya? Iya, tapi aku tidak tahu kenapa. Padahal aku belum pernah ke sana. Banyu memiringkan kepalanya. Nenek di sampingnya memandang dengan sedih. Aku sering melihatnya dalam mimpi. Mimpi membangun istana pasir dengan seseorang. Mata Baskara memanas. Itulah kenangan mereka bersama di Kuta 4 tahun lalu. Malam itu, Baskara berbicara panjang lebar dengan Nenek Lastri. Nenek, melihat Juna berbicara tentang laut, sepertinya ingatannya masih ada. Benar. Jauh di dalam hatinya, masa lalunya pasti masih tersimpan. Suara nenek terdengar penuh harapan sekaligus kekhawatiran. Tapi kita tidak boleh terburu-buru. Anak itu bisa bingung. Baskara mengangguk. Ia sudah menunggu 4 tahun, ia bisa menunggu sedikit lebih lama. Yang terpenting adalah Banyu tidak terluka. Namun, Baskara tahu, dengan bahaya Pramono yang bisa muncul kapan saja, ia tidak bisa menunggu terlalu lama. Akan tiba saatnya ia harus mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk melindungi putranya. Seminggu setelah Baskara mulai menghabiskan waktu dengan Banyu secara hati-hati, Tirtayasa menelepon dengan mendesak. Pak, gawat. Pramono mulai bergerak. Jantung Baskara berdebar kencang. Cangkir kopi di tangannya bergetar. Ada apa? Anak buah Pramono mulai muncul di sekitar kampung di Manggarai. Sejak kemarin, mobil-mobil mencurigakan terus beredar. Menurut laporan warga, seluruh tubuh Baskara terasa dingin. Pramono benar-benar sudah curiga. 30 menit kemudian, Baskara mengadakan rapat darurat dengan Tirtayasa di ruang rapat lantai tertinggi markas Nusantara Group. Bagaimana Pramono bisa tahu? Mungkin dia mengawasi bapak yang sering pergi ke kampung itu. Dan kemungkinan besar dia juga sudah menyelidiki Nenek Lastri. Tirtayasa menunjukkan layar komputer. Terlihat rekaman mobil-mobil mencurigakan di CCTV sekitar kampung. Sedan hitam ini sudah melewati depan rumah nenek 3 kali sehari sejak kemarin. Tirtayasa membawa informasi yang lebih mengejutkan. Pak, Pramono menghubungi agen detektif swasta lagi. Kali ini, kata kuncinya adalah penghilangan bukti. Tangan Baskara mengepal erat. Penghilangan bukti? Itu artinya ia berniat melenyapkan Banyu. Bajingan itu, setelah 4 tahun, dia mau. Ya, Pak, sepertinya kali ini persiapannya lebih matang. Bukan hanya nenek dan Banyu, semua orang di sekitar mereka bisa dalam bahaya. Saat itu, ponsel Baskara berdering. Panggilan dari asisten rumah tangganya, Ibu Santi. Pak, Kirana. Kirana belum pulang dari sekolah. Wajah Baskara memucat. Apa maksud Anda? Sekolahnya selesai jam 3 sore, tapi sampai sekarang belum pulang. Saya sudah tanya teman-temannya. Mereka tidak tahu. Apa mungkin terjadi sesuatu? Pikiran Baskara menjadi kosong. Pramono telah menyentuh Kirana. Pak Tirtayasa, segera cari Kirana. Kerahkan semua orang. Tirtayasa langsung menghubungi tim keamanan. Baskara sendiri menuju ke sekolah Kirana. Setelah memeriksa CCTV di sekitar sekolah, terlihat rekaman sekitar pukul 15,15.
Kirana masuk ke sebuah sedan hitam bersama seorang pria asing. Sepertinya tidak dipaksa, anak itu terlihat ikut secara sukarela. Dada Baskara terasa sesak, anak 9 tahun itu telah ditipu. Pukul 7 malam, sebuah nomor tak dikenal menelepon Baskara. Baskara, suara pria yang dingin. Itu Pramono. Di mana kamu sembunyikan Kirana? Anak yang manis. 9 tahun. Kan? Sangat polos. Dia langsung ikut saat dibilang ibunya sakit. Kemarahan membuncah di seluruh tubuh Baskara. Tangannya gemetar hebat. Jangan sentuh Kirana. Apa maumu? Sederhana. Lupakan semua yang baru saja kamu ketahui, dan jangan pernah muncul di kampung itu lagi. Suara Pramono dingin dan mengancam. Kalau kamu lapor polisi atau jaksa, kamu tahu sendiri apa yang akan terjadi pada Kirana. Kamu mengancamku? Bukan ancaman, tapi peringatan. Aku beri waktu 24 jam, besok malam jam 8, hilangkan semua bukti dan berjanji tidak akan ikut campur lagi. Setelah telepon ditutup, Baskara jatuh dalam keputusasaan, menyelamatkan Banyu atau menyelamatkan Kirana. Keduanya adalah anak-anak yang sangat berharga. Pak, yang terpenting sekarang adalah menemukan Kirana, kata Tirtayasa mencoba menenangkan. Tetapi jika ia menerima permintaan Pramono, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Banyu kembali. Pikiran Baskara kacau. Haruskah ia melepaskan putra yang baru ia temukan setelah 4 tahun? Saat itu, telepon berdering lagi. Dari Nenek Lastri. Pak Baskara, gawat, Juna. Juna hilang. Kaki Baskara terasa lemas. Skenario terburuk telah terjadi. Tadi sore setelah pulang sekolah, dia bilang mau keluar sebentar, tapi sampai sekarang belum kembali. Anak-anak di lingkungan sini bilang melihat Juna bersama orang-orang asing. Pramono tidak hanya membawa Kirana, tetapi juga Banyu. Tirtayasa berlari masuk dengan tergesa-gesa. Pak, saya tahu tujuan sebenarnya Pramono. Bukan hanya untuk menghilangkan bukti. Apa maksudmu? Jaya Konstruksi saat ini diambang kebangkrutan. Jika Pramono tidak bisa mengakuisisi Nusantara Group, perusahaannya akan hancur. Mata Baskara membelalak. Jadi dia menggunakan Banyu sebagai sandera untuk menekan Bapak. Kemungkinan besar dia akan meminta Bapak menyerahkan Nusantara Group. Ponsel Baskara berdering lagi. Pramono? Bagaimana? Baskara? Suka hadiahnya? Di mana kamu sembunyikan Kirana dan Banyu? Mereka di tempat aman? Jangan khawatir. Tapi sampai kapan mereka aman? Itu tergantung pilihanmu. Kejahatan terasa dalam suara Pramono. Aku ubah syaratnya, serahkan kendali manajemen Nusantara Group kepadaku, maka aku akan mengembalikan anak-anak itu. Pada saat itu, Baskara sadar. Pramono telah merencanakan situasi ini sejak awal. Sama seperti 4 tahun lalu, ia kembali memojokkannya. Tetapi kali ini berbeda, Baskara bukan lagi ayah yang tak berdaya seperti 4 tahun lalu. Kali ini, ia pasti akan menghentikan Pramono. Baik, Pramono. Aku akan mainkan permainanmu. Suara Baskara dingin dan penuh tekad. Tapi kali ini, aku yang akan menang. Pasti. Setelah menutup telepon, mata Baskara menyala dengan kemauan yang kuat. Pertarungan terakhir untuk menyelamatkan anak-anak telah dimulai. Begitu menutup telepon dengan Pramono, Baskara langsung memberi perintah kepada Tirtayasa. Pak Tirtayasa, segera hubungi Satuan Reserse Kriminal di Kejaksaan Agung, dan sambungkan saya langsung ke Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Tapi Pak, Pramono menyandera anak-anak, justru karena itu kita harus bergerak lebih cepat. Orang seperti Pramono tidak akan pernah menepati janjinya. Suara Baskara dingin namun penuh keyakinan. Tidak seperti 4 tahun lalu. 1 jam kemudian, rapat investigasi darurat diadakan di Markas Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Tejo, secara pribadi menangani kasus ini. Pak Baskara, kami sudah meninjau bukti yang Anda serahkan. Ini benar-benar mengejutkan. Di atas meja ruang rapat, semua bukti yang dikumpulkan selama 4 tahun terbentang. Rekaman telepon, foto, catatan transaksi keuangan, kesaksian saksi mata semuanya ada. Kami akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Pramono. Tapi kita harus menemukan lokasi anak-anak terlebih dahulu.
Tirtayasa bersama tim keamanan mulai melacak tempat persembunyian Pramono. Mereka memeriksa tidak hanya kantor pusat Jaya Konstruksi, tetapi juga semua properti milik Pramono. Pak, kami menemukan sebuah gudang milik Pramono di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di layar komputer, peta satelit menunjukkan sebuah gudang besar di lokasi terpencil. Tempat ini mencurigakan, penggunaan listrik dan airnya meningkat drastis akhir-akhir ini, dan ada kamera pengawas yang baru dipasang di sekitarnya. Jantung Baskara berdebar, anak-anak pasti ada di sana. Jaksa Tejo, bekerja sama dengan kepolisian, segera merencanakan operasi penyelamatan. Kami akan mengerahkan tim Densus. Tapi keselamatan Sandra adalah prioritas utama. Baik, saya mengerti. Bolehkah saya ikut? Pak Baskara, mohon tunggu di tempat yang aman. Bertindak emosional justru bisa membahayakan anak-anak. Meskipun cemas, Baskara memutuskan untuk mempercayai penilaian para ahli. Pukul 8 malam, tim Densus 88 mengepung gudang di Pulau Gadung. Dengan kamera termal, mereka mengidentifikasi 5 orang di dalam gedung. Tim mendobrak pintu gudang. Saat itu, terdengar tangisan anak-anak dari dalam. Kirana dan Banyu diikat di sudut gudang. Untungnya, mereka tidak terluka parah, tetapi sangat ketakutan. Anak-anak diamankan, kondisi aman. Mendengar berita melalui radio, kaki Baskara terasa lemas. Pramono dan 3 anak buahnya segera ditangkap di tempat. Namun, Pramono terus melawan sampai akhir. Ini fitnah. Buktinya direkayasa. Pramono, Anda ditangkap atas tuduhan penculikan anak, penyekapan, dan pemerasan. Jaksa Tejo secara pribadi membacakan surat perintah penangkapan. Wajah Pramono dipenuhi amarah dan keputusasaan. Baskara, jangan pikir kamu sudah menang. Ini belum berakhir. Ketika Baskara tiba di gudang, Kirana dan Banyu sedang menerima pertolongan pertama di dalam ambulans. Kirana. Melihat Baskara, Kirana langsung menangis. Om, aku takut. Orang-orang jahat itu membawa aku dan Juna. Baskara memeluk Kirana dengan erat. Hatinya terasa haru. Dan Banyu, sambil menatap Baskara, berkata, Om, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Banyu tiba-tiba mulai menatap wajah Baskara dengan saksama. Om, sepertinya aku pernah melihat Om di suatu tempat. Jantung Baskara berdebar kencang. Seperti di dalam mimpi. Di laut. Mata Banyu menunjukkan kebingungan. Seolah-olah sebuah ingatan mencoba muncul. Om, apa Om kenal aku? Sementara itu, di kantor polisi, Pramono akhirnya mengakui semua kejahatannya. Bukti yang ada terlalu kuat untuk disangkal. 4 tahun lalu saya yang menculik Banyu. Hari ini juga saya yang membawa anak-anak itu. Semuanya saya yang lakukan. Apa motif Anda? Saya ingin mengambil alih Nusantara Group milik Baskara. Hanya dengan perusahaan itu, saya bisa menyelamatkan perusahaan saya. Jaksa Tejo menatap Pramono dengan dingin. Mengapa rencana Anda gagal 4 tahun lalu? Terjadi kecelakaan. Rencananya tidak berjalan lancar. Anak itu kabur. Pengakuan Pramono persis seperti yang diperkirakan Baskara dan Tirtayasa. Jadi selama 4 tahun saya kira anak itu sudah mati. Tapi akhir-akhir ini, melihat Baskara sering pergi ke kampung itu, saya jadi curiga. Jadi Anda mencoba menculiknya lagi? Ya. Kali ini saya ingin melakukannya dengan sempurna. Tapi, keesokan harinya, kasus ini menjadi sorotan semua media. Berita tentang seorang CEO perusahaan besar yang melakukan penculikan anak sangat mengejutkan. CEO Jaya Konstruksi, Pramono, ditangkap atas tuduhan penculikan anak pesaing bisnis. Anak yang hilang 4 tahun ditemukan di kampung padat dalam keadaan amnesia. Hati Baskara campur aduk saat membaca berita. Pramono akan dihukum, tetapi Banyu belum sepenuhnya mendapatkan kembali ingatannya. Di rumah sakit, Banyu menjalani pemeriksaan menyeluruh, dokter memberikan kabar yang penuh harapan. Guncangan dari insiden ini justru merangsang ingatan yang selama ini tertekan. Ada kemungkinan besar ingatannya akan kembali secara bertahap. Baskara menjaga Banyu di kamar rumah sakit bersama Nenek Lastri. Nenek, sepertinya semua sudah berakhir. Iya. Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi karena orang jahat itu. Namun, tugas terpenting bagi Baskara masih menanti. Membuat Banyu mengingatnya sebagai ayahnya.
Ancaman bernama Pramono telah hilang, tetapi pekerjaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dari tempat tidurnya, Banyu perlahan membuka mata dan menatap Baskara. Di matanya masih ada kebingungan, tetapi juga kehangatan dan keakraban yang aneh. Banyu dirawat di rumah sakit selama 3 hari untuk pemeriksaan intensif. Untungnya, secara fisik tidak ada masalah serius, tetapi guncangan psikologisnya cukup besar. Baskara mengunjunginya setiap hari, masih sebagai Om Baskara, teman nenek. Nenek Lastri juga mendampingi Banyu. "Juna, kamu baik-baik saja?" "Iya, Nek. Tapi kenapa Om itu terus melihatku?" tanya Banyu dengan polos. Hati Baskara terasa perih. Profesor Rina datang langsung ke rumah sakit untuk memeriksa Banyu. Guncangan dari kasus penculikan ini justru merangsang pusat memori di otaknya. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan pemulihan ingatan menjadi lebih tinggi. Harapan bersemi di hati Baskara. Tetapi kita tetap harus mendekatinya dengan hati-hati. Mengungkapkan kebenaran secara terburu-buru bisa menjadi guncangan baru baginya. Profesor Rina memberikan metode spesifik. Bantulah dia mengingat kenangan masa lalu dalam situasi yang alami. Malam itu, Baskara berbicara panjang lebar dengan Nenek Lastri. "Nenek, sekarang setelah ancaman Pramono hilang, saya ingin perlahan-lahan memberitahu Banyu kebenarannya." Air mata menggenang di mata Nenek. "Sebenarnya, saya sudah tahu hari ini akan datang. Memang sudah seharusnya Juna maksud saya, Banyu menemukan orang tua kandungnya, tapi Nenek juga keluarga yang berharga bagi Banyu. Saya tidak akan pernah memisahkan kalian." Mendengar kata-kata tulus Baskara, Nenek mengangguk. Seminggu kemudian, Banyu keluar dari rumah sakit. Baskara mulai lebih sering mengunjungi rumah Nenek, kali ini dengan alasan membantu Nenek. "Juna, Om Baskara datang untuk mengganti lampu." "Oh, iya. Terima kasih, Om." Banyu memberi salam dengan sopan. Namun, ada sesuatu yang istimewa dalam tatapannya pada Baskara. Baskara mulai menghabiskan waktu dengan Banyu secara alami. Membantu mengerjakan PR, menonton TV bersama, dan bermain game sederhana. "Om itu orang yang sangat baik," kata Banyu kepada neneknya. "Kenapa kamu berpikir begitu?" "Entahlah. Rasanya nyaman. Berbeda dengan orang dewasa lainnya." Mendengar itu, hati Baskara meluap. Ia merasakan ikatan batin antara orang tua dan anak. Seiring berjalannya waktu, Banyu semakin dekat dengan Baskara. "Om, waktu kecil Om seperti apa?" Om suka laut." Mendengar suara ombak membuat hati tenang. Mata Banyu berbinar. "Aku juga suka suara laut. Padahal belum pernah ke sana. Kalau begitu, kapan-kapan kita pergi ke laut bersama? Benarkah?" "Wah, asyik." Baskara mulai sedikit demi sedikit membuka cerita 4 tahun lalu. "Sebenarnya, Om juga dulu punya anak laki-laki." Banyu menatap dengan penasaran. "Di mana dia sekarang?" "Hilang." "Di laut?" Banyu tiba-tiba menjadi serius. "Apa anak itu mirip denganku?" "Iya. Dia suka laut sama sepertimu. Dan senyumnya juga mirip." Malam itu, Banyu berkata kepada neneknya, "Nek, tadi malam aku mimpi aneh." "Mimpi apa?" "Ada Om Baskara. Tapi kelihatan lebih muda. Dan dia sedang membangun istana pasir denganku di laut." Jantung nenek berdebar. Ingatan Banyu sepertinya mulai kembali. "Nek, sebelum aku datang ke sini, apa benar aku tidak ingat apa-apa?" Keesokan harinya, Baskara menunjukkan foto lama kepada Banyu. Bukan foto Banyu, melainkan foto Pantai Kuta. "Ini laut yang Om suka." Banyu menatap foto itu dengan saksama, lalu berkata, "Aku seperti pernah melihat tempat ini." Jantung Baskara berdebar kencang. "Benarkah?" "Iya. Sepertinya di dalam mimpi, atau mungkin aku benar-benar pernah ke sana." Profesor Rina kembali memeriksa kondisi Banyu. Ingatannya mulai kembali, tetapi masih berupa potongan-potongan. Bagaimana cara mempercepat pemulihannya? Jangan dipaksa. Ciptakan lingkungan di mana anak bisa menerimanya secara alami, saran Profesor Rina. Terutama jika ia berinteraksi dengan benda atau situasi yang akrab dari masa lalunya, itu akan sangat membantu. Baskara membawa salah satu mainan lama Banyu dari rumah, boneka dinosaurus yang paling disukai Banyu 4 tahun lalu. "Juna, bagaimana dengan ini?"
Saat Banyu melihat boneka dinosaurus itu, ekspresinya berubah. Aku pernah melihat ini. Ia memegang boneka itu, dan tiba-tiba air mata menggenang di matanya. Kenapa? Juna, aku tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa sedih. Malam itu, Baskara berdiskusi untuk terakhir kalinya dengan Nenek Lastri. Nenek, sepertinya sudah saatnya saya memberitahu Banyu kebenarannya. Iya. Anak itu juga sedang bingung. Sepertinya dia ingin tahu sesuatu. Nenek Lastri menggenggam tangan Baskara erat. Lakukan dengan hati-hati, perlahan. Jangan sampai Juna Banyu terkejut. Baskara mengangguk. Momen yang telah ia tunggu selama 4 tahun akhirnya tiba. Ia harus bersiap untuk memberitahu putranya kebenaran besok. Tapi ia sudah siap. Siap untuk memeluk putranya kembali. Keesokan paginya, Baskara menyusun rencana khusus. Hari ini adalah hari untuk memberitahu Banyu kebenarannya. Namun, ia tidak ingin melakukannya secara tiba-tiba, melainkan dengan membangkitkan ingatannya secara alami. Nenek, bolehkah saya mengajak Banyu jalan-jalan hari ini? Kemana? Ke Taman Impian Jaya Ancol. Walaupun bukan laut sungguhan, setidaknya kita bisa bermain pasir di dekat air. Nenek Lastri menatapnya seolah mengerti. Ide bagus. Juna juga sedang bosan akhir-akhir ini. Pukul 2 siang, Baskara membawa Banyu dan Nenek ke Ancol. Cuacanya cerah dan hangat. Wow, luas sekali, teriak Banyu sambil berlarian. Namun, saat mendekati tepi air, ia tiba-tiba berhenti. Aneh. Apanya yang aneh? Aku seperti pernah melihat tempat ini dalam mimpi. Tapi tempatnya lebih luas dari ini. Jantung Baskara berdebar. Banyu sepertinya mulai mengingat laut. Baskara mengeluarkan ember kecil dan sekop yang telah ia siapkan. Juna, kita buat istana pasir, yuk? Mata Banyu berbinar. Ayo. Tapi bagaimana caranya? Begini caranya. Baskara mulai mengisi ember dengan pasir, membalikkannya, dan membentuk sebuah menara. Saat itu, ekspresi Banyu tiba-tiba berubah seolah ia tahu. Aku pernah melakukan ini, saat membuat istana pasir. Banyu menjadi semakin mahir, seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang sudah biasa. Aneh. Ini pertama kalinya aku melakukannya, tapi aku tahu caranya. Iya, ya? Menarik. Dan sepertinya aku pernah bermain seperti ini dengan seseorang. Seorang pria, tenggorokan Baskara tercekat. Ujung jarinya gemetar. Seperti apa pria itu? Suaranya hangat. Dan sepertinya dia sangat menyayangiku. Baskara mengeluarkan sebuah buku dongeng usang dari tasnya. Cerita petualangan di bawah laut yang paling disukai Banyu 4 tahun lalu. Mau Om bacakan buku ini? Saat Banyu melihat sampul buku itu, ekspresinya berubah. Aku pernah melihat buku ini. Benarkah? Iya. Seseorang pernah membacakannya untukku. Suaranya mirip dengan suara pria yang tadi aku ceritakan. Banyu semakin tertarik dan duduk lebih dekat di samping Baskara. Baskara mulai membacakan dongeng itu, dengan suara yang sama seperti saat ia membacakannya untuk Banyu dulu. Dahulu kala, di kedalaman laut, hiduplah seekor ikan kecil. Banyu mendengarkan dengan mata berbinar. Tapi di tengah cerita, ia tiba-tiba berkata, setelah ini ada ikan hiu. Baskara terkejut dan melihat buku itu. Benar saja, di halaman berikutnya ada gambar ikan hiu. Bagaimana kamu tahu? Entahlah. Aku hanya tahu. Sepertinya aku pernah mendengar cerita ini. Setelah selesai membaca, Banyu mulai mengantuk. Aku mengantuk. Kalau begitu, kita istirahat sebentar. Baskara secara alami mulai menyenandungkan lagu Nina Bobo yang ia nyanyikan 4 tahun lalu, Bila Bintang Bersinar Terang. Di mimpimu kita kan bertemu. Banyu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap Baskara. Lagu ini. Aku tahu lagu ini. Siapa? Siapa yang menyanyikannya? Suara Banyu bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Om tahu siapa aku, kan? Hati Baskara hancur. Ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Banyu? Itu nama asliku? Iya. Namamu Baskara Banyu, putra ayah. Banyu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menangis. Ayah.
Ayah. Kan? Iya, Banyu. Ini ayah. Baskara memeluk Banyu dengan erat, pelukan sesungguhnya setelah 4 tahun. Ayah, kenapa baru datang sekarang? Aku sudah lama menunggu. Maafkan ayah, nak. Ayah terlambat. Nenek Lastri di sampingnya juga ikut menangis. Saat berada dalam pelukan ayahnya, ingatan Banyu tiba-tiba membanjir. Ayah, kita buat istana pasir di laut. Dan ada ibu juga. Benar, Banyu. Kamu ingat semuanya? Iya. Tapi orang-orang jahat membawa aku pergi. Aku takut. Baskara memeluk Banyu lebih erat. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ayah akan menjagamu. Banyu tiba-tiba melihat sekeliling dan bertanya, Ibu di mana? Hati Baskara sakit. Waktunya untuk menceritakan kisah yang paling sulit. Banyu, ibu sudah pergi ke surga. Kenapa? Karena ibu sangat sedih Banyu tidak ada. Lalu ibu sakit. Air mata kembali menggenang di mata Banyu. Apa aku nakal? Bukan. Sama sekali bukan. Ini bukan salah Banyu. Lalu sekarang aku bagaimana? Tanya Banyu dengan cemas. Kamu akan tinggal bersama ayah, dan nenek juga akan ikut bersama kita. Kita akan menjadi keluarga. Nenek Lastri menatap Baskara dengan terkejut. Benarkah? Tentu saja, Nek. Nenek sudah merawat Banyu dengan sangat baik. Bagaimana mungkin saya membiarkan nenek sendirian? Banyu tersenyum cerah. Aku senang sekali. Ada ayah, ada nenek juga. Di tepi pantai Ancol yang mulai senja, 3 orang yang akhirnya menjadi keluarga sejati itu saling berpelukan. Kebahagiaan yang ditemukan di akhir penantian panjang. Banyu menyentuh wajah Baskara dan berkata, Ayah, kita tidak akan terpisah lagi. Kan? Tidak akan pernah. Ayah janji. Sebulan kemudian, kehidupan baru bersemi di rumah mewah Baskara di kawasan Menteng. Nenek Lastri, Banyu, serta Ibu Santi dan Kirana, semuanya tinggal bersama. Banyu merasa takjub saat melihat kembali kamarnya 4 tahun lalu. Ayah, apa ini benar-benar kamarku? Iya. Kamu tidur di sini sampai umur 5 tahun. Melihat foto-foto masa kecilnya yang tergantung di dinding, Banyu semakin banyak mengingat. Boneka beruang ini. Benar. Ini milikku. Kirana menjadi penyelamat hidup Banyu sekaligus kakak barunya. Kak Kirana, terima kasih banyak, ya. Kalau kakak tidak memberitahu Om, aku hanya melakukan hal yang benar. Kita kan sekarang keluarga. Kedua anak itu cepat akrab. Mereka mengerjakan PR bersama, bermain game bersama, layaknya saudara kandung. Kak, besok kita berangkat sekolah bareng, ya? Boleh. Nanti aku kenalkan kamu ke teman-temanku. Nenek Lastri pada awalnya merasa canggung di rumah sebesar itu. Baskara, rumah ini terlalu besar. Apa tidak apa-apa nenek di sini? Nek, sekarang ini rumah nenek juga. Banyu juga tidak mau kalau tidak ada nenek. Benar saja, Banyu tidak mau lepas dari neneknya. Ikatan selama 4 tahun tidak mudah hilang. Nek, nanti malam ceritakan dongeng seperti dulu, ya? Tentu, Banyu sayang. Pada suatu hari Minggu yang cerah, Baskara membawa Banyu ke makam istrinya. Sayang, aku membawa Banyu. Aku sudah menemukan putra kita. Banyu meletakkan bunga di depan nisan dan berkata, Ibu, ini Banyu, ayah sudah menemukanku. Jadi sekarang kami tinggal bersama. Air mata menggenang di mata Baskara. Ibu, maafkan Banyu, ya. Karena Banyu hilang, ibu jadi sakit. Banyu janji akan jadi anak baik. Banyu pindah ke sekolah baru. Awalnya sedikit canggung. Tetapi ia cepat beradaptasi. Halo. Nama saya Baskara Banyu. Teman-teman sekelasnya menatap dengan penasaran. Kamu anak yang ada di berita itu, ya? Iya, benar. Banyu menceritakan kisahnya dengan bangga. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan atau dimalukan. Setiap malam, 5 orang duduk mengelilingi meja makan. Baskara, Banyu, Nenek Lastri, Ibu Santi, dan Kirana. Di sekolah tadi belajar apa? Bu guru ingin mendengar ceritaku. Jadi aku ceritakan juga ke teman-teman, kamu cerita apa? Bahwa kalau kita tidak menyerah, keajaiban bisa terjadi, hati Baskara terasa haru. Sementara itu, Pramono divonis 15 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama.
Berbagai tuduhan seperti penculikan, penyekapan, dan pemerasan terbukti. Terdakwa Pramono telah melakukan kejahatan berat dengan menculik anak yang tidak bersalah dan menghancurkan sebuah keluarga demi keserakahan pribadinya. Di pengadilan, Pramono tidak menunjukkan penyesalan sampai akhir. Tapi keadilan telah menang. Tirtayasa menelepon Baskara. "Pak, putusan sidang pertama Pramono sudah keluar. 15 tahun. Syukurlah. Sekarang semua benar-benar sudah berakhir." Banyu mulai menunjukkan minat pada perusahaan ayahnya. "Ayah, di kantor kerja apa?" "Membangun gedung. Membuat rumah untuk orang tinggal. Tempat untuk orang bekerja. Aku nanti mau jadi seperti ayah, jika itu yang kamu mau. Tapi kamu tidak harus melakukan pekerjaan yang sama seperti ayah. Lakukan apapun yang kamu inginkan." Banyu berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin melakukan pekerjaan yang membantu orang. Seperti menemukan anak-anak yang tersesat, sepertiku." 1 tahun berlalu. Banyu telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan barunya, dan seluruh keluarga hidup bahagia. Nenek Lastri menikmati masa tuanya dengan nyaman di rumah besar itu. Ibu Santi dan Kirana juga memiliki kehidupan yang stabil. "Nek, bagaimana kabarnya sekarang?" "Baik sekali." Melihat senyum Banyu adalah kebahagiaan terbesar. Kirana telah menjadi kakak sejati bagi Banyu. Melihat mereka bermain dan belajar bersama benar-benar seperti saudara kandung. Ulang tahun ke-10 Banyu semakin dekat. Selama 4 tahun Banyu hilang, Baskara tidak pernah merayakan ulang tahunnya. "Banyu, tahun ini ayah ingin membuatkan pesta ulang tahun yang istimewa. Benarkah? Boleh undang teman-teman?" "Tentu saja. Lakukan sesukamu." Di hari pesta, rumah dipenuhi oleh teman-teman baru Banyu dan juga guru-gurunya. Semua orang merayakan kesembuhan Banyu. Sebagai hadiah ulang tahun, Baskara merencanakan perjalanan keluarga ke Bali. "Kita benar-benar akan ke laut?" "Iya, perjalanan yang tidak sempat kita lakukan 4 tahun lalu. Sekarang kita lakukan." Saat tiba di Kuta, Banyu sangat terharu. "Wow, ini laut yang aku lihat di mimpiku." Keluarga itu membangun istana pasir di pantai. "Kali ini, tidak akan ada yang hilang. Ayah, aku bahagia. Ayah juga bahagia." Banyu. Di tepi pantai, Baskara dan Banyu membuat janji khusus. "Banyu, ayah janji. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi." Banyu juga janji. "Ayah, Banyu tidak akan pernah pergi dari sisi ayah." Mereka berdua berpelukan erat, suara ombak seolah memberkati janji mereka. Nenek Lastri, Kirana, dan Ibu Santi juga memandang laut dengan bahagia. "Kita benar-benar sudah jadi keluarga, kan?" tanya Kirana. "Tentu. Kita adalah keluarga selamanya," jawab Baskara. Di tengah senja yang mewarnai laut menjadi kemerahan, keluarga istimewa yang baru terbentuk ini saling berpelukan erat. Penderitaan selama 4 tahun telah berakhir, dan kini masa depan yang penuh harapan dan cinta menanti mereka. Mereka tidak hanya menemukan kembali apa yang hilang, tetapi juga mendapatkan cinta yang lebih besar dan keluarga yang lebih hangat. Kisah mereka pun berakhir dengan bahagia.